Selamat pagi Pak Heri dan teman-teman. Ya. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengenalan dan persoalan periode kelahiran atau bayi. Kami kelompok 2, Ira Graciela dan saya Graciela. Di sini kami membahas pertama ada postnatal. Postnatal adalah masa di mana sesudah kelahiran atau masa di mana bayi itu keluar dari kandungan. Nah, setelah keluar dari kandungan, bayi akan bertumbuh dan berkembang. Mulai dari masa orok atau infansi, bayi atau babyhood, kemudian masa awal, pertengahan, dan akhir anak-anak, masa remaja, masa awal, pertengahan, dan akhir dewasa, dan sampai masa tuanya. Atau kita bisa bilang sampai akhir hayatnya. Kemudian dalam periode bayi terdapat masa partunatus yang berlangsung sejak bayi lahir sampai dipotong tali pusatnya. Itu sekitar 15-30 menit setelah kelahiran. Dan masa neonatus yang dimulai pada waktu lahir sampai akhir minggu kedua setelah bayi lahir, atau 0 sampai 2 minggu atau 14 hari. Periode bayi, atau sering disebut babyhood, merupakan dasar pembentukan sikap, perilaku, dan pola ekspresi pada bayi. Kemudian ada jenis-jenis kelahiran. Di sini kami menemukan ada 4 jenis kelahiran. Yang pertama, kelahiran normal. Kelahiran ini tanpa bantuan luar atau sedikit dan tanpa pemberian obat pada ibu. Pada kelahiran normal, posisi bayi adalah kepala di bawah dan kaki di atas, serta ukurannya yang memungkinkan untuk dilahirkan secara normal. Kemudian yang kedua, ada kelahiran melalui pembelahan sesar. Kelahiran ini dilakukan dengan cara mengiris dinding perut ibu. Kelahiran sesar dilakukan apabila ukuran tubuh janin terlalu besar untuk dapat keluar dari saluran kelahiran, atau ada beberapa faktor lain yang untuk melakukan kelahiran pembelahan sesar. Yang ketiga, ada kelahiran sungsang, di mana posisi bayi ini, pantat bayi itu keluar lebih dulu, kemudian diikuti kaki, lengan, kemudian terakhir kepala. Lalu yang keempat, ada kelahiran letak melintang. Kelahiran ini berbeda dengan sungsang. Kalau melintang itu, posisi tubuh bayi itu melintang di perut bayi, di perut ibu. Gitu. Selanjutnya, pada umumnya persalinan yang normal akan terjadi pada usia kandungan 37-42 minggu. Akan tetapi, persalinan dapat terjadi lebih dini, tepat waktu, atau melebihi perkiraan. Peristiwa ini dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, air ketuban pecah. Yang kedua, kelainan posisi bayi dalam kandungan seperti tadi adalah sungsang atau melintang. Yang ketiga, ibu mengalami diabetes gestasional. Keempat, usia ibu terlalu muda atau terlalu tua. Yang kelima, ada CPD atau cephalographic disproportion, yaitu komplikasi di mana kehamilan itu dalam masa kehamilan ukuran bayi dan panggul ibu itu tidak sesuai. Selanjutnya ada adaptasi atau penyesuaian bayi. Pinter mengatakan bahwa adaptasi merupakan suatu proses penyesuaian diri seseorang yang berlangsung terus-menerus seumur hidupnya untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan tetap memelihara hubungan harmonis pada situasi lingkungan. Adaptasi merupakan salah satu persyaratan penting bagi terciptanya kesehatan jiwa atau mental individu. Kemudian di sini ada macam-macam penyesuaian bayi. Yang pertama, perubahan temperatur. Dalam rahim ibu kita tahu bahwa konstanta temperatur sekitar 36 derajat, yaitu lebih hangat daripada di luar kandungan. Sedangkan di luar kandungan itu sekitar 20-21 derajat Celcius, atau tergantung daerah tinggal. Kemudian yang kedua ada pernafasan. Penyesuaian pernafasan di sini dalam kandungan, oksigen yang diperoleh bayi berasal dari plasenta melalui tali pusat. Sedangkan sesudah kelahiran, bayi bernafas mandiri menggunakan paru-paru. Kemudian ada
penyesuaian bayi dalam pola buang air. Pola buang air sebelum usia 4 bulan itu masih sulit ditebak. Kemudian pengendalian buang air besar rata-rata dimulai usia 6 bulan. Kemudian ada penyesuaian pola makan. Kegiatan refleks, menghisap dan mengunyah seringkali tidak berkembang saat awal kelahiran. Bayi seringkali belum mampu mendapat makanan yang dibutuhkan yang menyebabkan bayi kehilangan berat badan. Kemudian ada pola tidur. Pada umumnya bayi baru lahir menghabiskan waktu sekitar 16-17 jam sehari. Yang kedua, jumlah tidur berkurang secara teratur tiap bulan. Dan bayi usia 1 bulan itu mulai tidur lebih lama di malam hari daripada di siang hari. Kemudian yang terakhir, pola tidur pada usia 4 bulan menjadi hampir sama dengan orang-orang dewasa. Kemudian ada perkembangan fisik pada bayi. Perkembangan fisik di sini kami membahas khususnya usia 0-12 minggu. Yang pertama, bayi sudah mulai bisa tersenyum, mampu mengangkat kepala dan dadanya saat tummy time atau tengkurap, mampu melacak dan mengikuti objek dengan mata, membuka dan menutup tangan sendiri, serta mengarahkan tangan ke mulut. Kemudian mampu memegang benda di tangan, mencoba meraih benda-benda yang menggantung, meskipun biasanya belum mampu untuk menggenggamnya. Kemudian sampai 8 minggu, sebagian besar gerakannya di luar kendali. Dan terakhir, di dalam rahim, bayi dapat mendengar suara dari luar, tetapi pada saat lahir pendengarannya tidak setinggi orang dewasa. Pendengarannya akan berkembang pesat dalam beberapa bulan sejak. Selama bayi di dalam rahim ibu, berat dan panjangnya akan terus bertambah sampai masa kelahirannya. Berikutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran kelahiran bayi. Ini kami menunjukkan ada bagian yang pertama yaitu pada waktu masa kehamilan. Pada waktu masa kehamilan itu, janin yang sehat dari dalam kandungan itu biasanya memiliki pertumbuhan dan juga perkembangan yang baik. Dan juga biasanya pada umumnya itu bayi yang sudah matang dan sehat itu berusia kurang lebih 9 bulan 10 hari dalam kandungan ibu. Kemudian yang kedua, perilaku diet ibu selama masa kehamilan. Ini ibu yang melakukan diet pada saat kehamilan itu biasanya akan mempengaruhi pada pemenuhan gizi bayi dalam kandungannya. Dan juga bayi itu akan mengalami kekurangan gizi, protein, vitamin, dan lain-lain. Dan sebagai akibatnya bayi akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Yang ketiga, status sosial ekonomi keluarga. Misalnya, semakin tinggi status ekonomi dalam keluarga itu akan memenuhi kebutuhan gizi pada bayi itu pasti semakin banyak karena orang tuanya mampu untuk membeli yang dibutuhkan bayi. Kemudian yang keempat ini adalah urutan kelahiran. Nah, di sini kami menemukan bahwa urutan kelahiran dalam keluarga itu menentukan ukuran dan juga dalam tubuh bayi itu. Kemudian juga anak yang lahir lebih dahulu biasanya cenderung lebih pendek dan kecil dan ringan dibandingkan anak kedua dan seterusnya. Kemudian nomor 5, jarak kelahiran antara bayi dalam keluarga. Di sini perbedaan jarak kelahiran dalam keluarga itu juga berpengaruh pada ukuran tubuh bayi. Nah, jika jarak anak pertama dan kedua misalnya berdekatan antara 1-2 tahun, itu biasanya anak kedua akan memiliki berat badan yang rendah karena kesehatan ibu yang lemah setelah melahirkan anak sebelumnya. Karena jarak melahirkan yang sangat dekat, jadi akan pengaruhi fisik ibu tersebut. Kemudian nomor 6, aktivitas janin selama masa prenatal. Bayi yang bergerak aktif dalam kandungan biasanya cenderung memiliki kesehatan yang baik dan normal. Itu terjadi karena gerakan aktif yang dilakukan bayi tersebut akan meningkatkan kekuatan kerja fungsi detak jantung, kemudian kelenturan dan kekuatan otot-otot badan, serta juga meningkatkan intelektual pada bayi. Nah, ini pada masa awal kelahiran, biasanya 2 hari pertama itu bayi biasanya akan kehilangan sekitar 10% berat badan. Tapi hal ini merupakan sesuatu yang wajar, karena setelah sekitar 2 minggu setelah kelahiran,
bayi biasanya akan mendapatkan kembali berat badan yang beratnya akan bertambah sekitar 30 gram setiap harinya. Dan dalam 1 bulan setelah kelahiran, panjang badannya juga akan bertambah sekitar 3-4 cm dari panjang lahirnya pada saatnya lahir. Kemudian sini masuk ke perkembangan pada indera bayi. Yang pertama ada pengecapan. Misalnya bayi yang sejak lahir itu dapat merasakan manis, pahit, dan asin. Terus yang kedua juga penciuman. Dan di sini bayi biasanya sudah bisa bereaksi terhadap bau. Ya, contohnya di situ pada usia 1 minggu, bayi biasanya meringis atau mengalihkan kepalanya saat mencium aroma cuka. Kemudian dalam beberapa pendengaran, setelah segera lahir, bayi biasanya sudah dapat mendengar. Kemudian penglihatan. Bayi yang baru lahir mampu mengenali dan membandingkan sifat suatu benda dan untuk menyamakan atau membedakan dengan benda lain. Ya, ini contohnya dia sudah mulai menyukai warna-warna tertentu, warna cerah atau warna gelap. Kemudian masuk ke perkembangan motorik pada bayi. Pada usia 0-12 minggu, bayi biasanya mulai mengembangkan kemampuan dan kekuatan yang mereka butuhkan untuk bergerak nanti. Dan di sini perkembangan motorik itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, perkembangan motorik kasar. Di sini perkembangan motorik kasar tapi di minggu pertama yang belum terlalu terlihat karena bayi sedang menyesuaikan pergerakannya. Di minggu pertama itu bayi biasanya masih perlahan berusaha untuk mengendalikan ototnya, misalnya dengan mengangkat kepala perlahan saat tengkurap. Kemudian yang kedua itu perkembangan motorik halus. Dan biasanya ini dilakukan ketika dia mulai menggerakkan kaki dan tangannya itu sebagai bentuk refleksnya terhadap sesuatu. Nah, bayi juga mulai dapat memasukkan jari ke dalam mulut serta memainkan lidahnya. Nah, kemudian ada perkembangan psikologi pada bayi. Ini ada dua bagian dalam perkembangannya. Yang pertama, perkembangan kemampuan komunikasi dan bahasa. Di sini bayi yang baru lahir akan mengkomunikasikan perasaannya dengan tangisan atau teriakan. Nah, kemudian mulai minggu kedua, bayi biasanya mulai dapat menangis sesuai kebutuhannya. Bayi mulai dapat memperhatikan lebih lama orang-orang yang berada di dekatnya. Dan bayi juga sudah mulai bisa mempelajari raut wajah orang yang ada di sekitarnya. Di samping itu, bayi juga tumbuh dan berubah dengan cepat. Orang tua biasanya dianjurkan untuk mengajak anak berbicara lebih sering pada fase-fase ini. Karena dengan mendengar suara orang tua, itu akan membantu bayi bisa mengembangkan keterampilan dalam komunikasi. Ini yang kami tanyakan, ada 10 pertanyaan juga yang kami berikan kepada responden. Ini ada pada minggu berapa ibu melahirkan, kemudian yang kedua, apakah waktu bayi di dalam kandungan itu aktif, bergerak. Selanjutnya kami menanyakan ukuran panjang dan berat bayi saat awal kelahiran. Dan ketika memiliki anak lebih dari satu, berapa jarak antara anak pertama dan kedua? Dan terus kelima, jika memiliki anak lebih dari satu, anak keberapakah yang memiliki ukuran lebih besar dan panjang? Kemudian, apakah jenis persalinan yang diterapkan di norma atau besar? Kemudian kami menanyakan juga perkembangan apa saja yang dicapai bayi pada usia 2 minggu pertama sampai 14 hari. Kemudian berapa jam bayi tidur di usia sekitar 0-14 hari. Dan terakhir yang kami tanyakan itu pada usia berapa bayi bisa mulai tengkurap. Berikut sesuatu yang kami dapatkan. Dan dari 11 dari 15 ibu yang melahirkan pada usia kandungan sekitar 37-42 minggu. Kemudian apakah suatu bayi dalam kandungan aktif tergerak? Ini soalnya ini terkait dengan teori yang mengatakan bahwa keaktifan bayi dalam kandungan itu akan mempengaruhi ukuran bayi. Ini pertanyaan jawaban nomor 3. Berapa ukuran panjang dan berat bayi saat awal kelahiran? Dari 15 jawaban yang kami peroleh, semua bayi memiliki berat badan normal 2,5-4 kg. Kemudian yang dari 15 bayi memiliki panjang badan 50-53 cm
dan 9 lainnya memiliki panjang badan 47 sampai 49 cm. Kedua bagian ini setelah kami kaitkan dengan teori ternyata masih dalam batas normal. Dan hasil survei ini terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran badan bayi tadi. Yang keempat, jika memiliki anak lebih dari satu, berapa jarak antara anak pertama dan anak kedua? Ada 3 orang yang menyebutkan bahwa jarak antara anak pertama dan kedua adalah 1-2 tahun. Kemudian 6 orang menyebutkan jarak antara keduanya adalah 3-5 tahun. Kemudian ada 3 orang yang menyebutkan 6-15 setengah tahun. Hasil survei ini masih berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi ukuran balita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika memiliki anak lebih dari 1, anak berapa yang memiliki ukuran lebih besar dan panjang? 6 dari 12 orang yang kami survei mengatakan bahwa anak yang lahir setelah anak pertama memiliki ukuran badan yang lebih dari anak sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah jenis persalinan yang diterapkan? 60% dari 100% menjawab bahwa mereka menjalani persalinan normal dan 40% adalah persalinan sesar. Kalau kita lihat dari hasil survei, penyebab ibu melahirkan dengan cara pembuahan sesar itu ada beragam. Yang pertama, sejak anak pertama itu sudah sesar karena air ketuban sudah berkurang atau kering sebelum masa kelahiran. Kemudian ada masalah preeklamsia, kemudian tidak ada pembukaan, ada pendarahan karena panggul ibu kecil, kemudian bayi terdiri paling besar, dan ya itu tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, perkembangan apa saja yang dicapai dari usia 0-14 hari? Yang pertama, tali pusar sudah putus, kemudian anak mulai bisa menggenggam tangan jari ibu, mulai bisa membuka mata, kemudian bisa tersenyum dan merespon. Bayi dapat menangis kalau sedang lapar, kemudian berat badannya mulai bertambah dan sudah bisa melihat dengan jelas. Sudah dapat menggerakkan otot tangan dan kaki, dan sudah dapat melihat dengan jelas. Itu tadi berkaitan dengan teori yang sudah dibahas di depan. Pertanyaan nomor 9, berapa jam bayi tidur di usia 0-14 hari? Secara teori, bayi baru lahir akan tidur selama 16-17 jam. Namun menurut survei ada beragam jawaban yang kami peroleh. Yang pertama itu ada 4 orang yang menjawab 11-15 jam. Kemudian ada 8 orang yang menjawab 16-17 jam, itu adalah idealnya. Kemudian ada 3 orang yang menjawab bahwa bayinya tidur selama 18-22 jam. Pertanyaan terakhir, pada usia berapa bayi mulai tengkurap? 11 orang menjawab 3-4 bulan, dan 5 orang menjawab 5-6 bulan. Pada teori memang pada umumnya itu 3-4 bulan, tapi 5-6 bulan itu masih tergolong wajar. Sekian presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan?